Baik, hari ini kita bahas tentang perusahaan dagang ya. Untuk materi perusahaan dagang ini ada 8 pembelajaran. Ya, jadi setelah mempelajari materi perusahaan dagang ini diharapkan kalian mampu menjelaskan antara perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kemudian menjelaskan ya sistem pencatatan persediaan, kemudian melakukan pencatatan transaksi pembelian, kemudian melakukan transaksi penjualan ya, pencatatan transaksi penjualan, kemudian pencatatan transaksi biaya pengiriman, kemudian membuat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik untuk perusahaan dagang. Yang pertama kita akan bahas tentang perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya. Jadi sebenarnya ya siklus operasi itu adalah rentang waktu ketika kas itu digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, sebenarnya untuk siklus perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sebenarnya hanya berbeda pada akun ya, satu akun yang membedakan antara apakah perusahaan itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Nah, jadi memang ada perbedaan ya antara siklus perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Jadi kalau perusahaan dagang itu siklusnya lebih panjang ya kalau dibandingkan dengan perusahaan jasa. Karena apa? Karena dalam perusahaan dagang itu dia melibatkan akun persediaan barang dagangan atau merchandise inventory ya. Nah, dan juga terdapat proses pembelian dan penjualan persediaan barang dagangan. Ya, jadi untuk perusahaan dagang itu siklusnya diawali dari kas yang digunakan untuk membeli barang dagangan. Nah, sedangkan untuk siklus operasi perusahaan jasa ya hampir sama dengan siklus operasi perusahaan dagang, diawali juga dengan kas. Nah, namun perbedaannya kalau dalam perusahaan jasa, kas itu digunakan untuk mendapatkan keahlian atau peralatan yang menghasilkan jasa. Ya. Jadi bedanya kalau di perusahaan dagang itu kasnya digunakan untuk membeli barang dagangan, ya. Sedangkan di perusahaan jasa, kas itu digunakan untuk mendapatkan keahlian atau peralatan yang menghasilkan jasa. Misalnya apa? Ya misalnya kemarin itu KAP Steven. KAP Steven itu kan kantor akuntan publik ya. Dia menjual jasanya sebagai akuntan keuangan ya, memeriksa keuangan perusahaan. Nah, dia harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan keahlian sebagai akuntan ya. Jadi mendapatkan gelar AKT ya. Dia harus sekolah dulu dengan jurusan S1 akuntansi ya kalau misalnya menjadi akuntan publik itu ya. Kemudian setelah itu dia cari menempuh pendidikan lagi ya untuk meraih gelar AKP, kemudian ada gelar lainnya ya si A, si A itu ya. Tuh. Itu adalah perbedaannya. Nah, kemudian untuk kegiatannya pun berbeda ya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa, kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa kepada pengguna jasa. Ya, misalnya perusahaan penerbangan atau kantor akuntan tadi ya, atau perusahaan servis mobil atau servis kendaraan. Nah, dia menjual jasanya ya. Nah, kegiatan perusahaan dagang itu adalah membeli barang dagangan ya dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dasarnya atau manfaat dari barang tersebut ya.
Dia apa namanya, kegiatannya itu membeli barang, tapi dia tidak merubah bentuknya, ya. Mungkin hanya packingnya saja ya, yang tadinya belinya tidak packingan, kemudian diberikan packing atau kemasan ya. Jadi misalnya toko baju itu kan dia beli baju ya, beli baju di grosir kemudian dijual satuan, kan seperti itu. Toko sepeda, dia tidak akan merubah bentuk sepeda ya, misalnya sepedanya rakitan ya kan tetap bentuknya tetap seperti sama ya, yaitu bentuknya adalah sepeda. Nah, akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sebenarnya mirip ya, hanya perbedaannya itu pada jenis akun tadi ya, akun yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi perbedaannya sebenarnya hanya di akun persediaan tadi ya, persediaan. Kalau di perusahaan jasa dia tidak ada akun persediaan ya, sedangkan kalau di perusahaan dagang itu ada akun persediaan. Nah, ini misalnya ya, misalnya laporan ini laporan laba rugi ya, laporan laba rugi untuk PT Service. PT Service itu artinya perusahaan jasa ya. Jadi untuk laporan laba ruginya maka dia akan berisi pendapatan ya. Pendapatan itu bisa pendapatan jasa ya. Misalnya seperti ini, dia hanya memiliki satu pendapatan yaitu pendapatan jasa. Kemudian dikurangi dengan beban ya, beban gaji, beban upah ya. Ini kok bebannya gaji kok banyak banget ya, beban gaji, beban upah, beban asuransi, beban sewa. Nah seperti total bebannya berapa itu akan mengurangi pendapatan tadi ya, sehingga ketemu laba bersih atau rugi bersih. Itu kalau untuk perusahaan jasa. Nah kalau untuk perusahaan dagang kita membuat laporan laba rugi, isinya bukan pendapatan tapi di sini adalah penjualan. Nah di penjualan itu ada komponen lain ya, retur dan potongan ya, retur dan potongan penjualan. Nah, retur itu akan mengurangi jumlah penjualan. Kemudian ada diskon. Diskon penjualan itu juga mengurangi penjualan, sehingga nanti akan ketemu penjualan dikurangi retur dikurangi diskon akan ketemu penjualan bersih. Kemudian dikurangi harga pokok penjualan. Nah, ya, jadi penjualan bersih dikurangi HPP atau harga pokok penjualan akan ketemu laba kotor. Nah, kemudian baru dikurangi beban operasi. Beban operasinya misalnya apa? Misalnya beban gaji dikurangkan ya. Laba kotor dikurangi beban gaji akan ketemu ini misalnya masuk dulu ya, ini total beban operasi tadi sudah, kemudian akan ketemu laba operasi ya. Jadi laba kotor dikurangi total beban operasi sama dengan laba operasi. Nah, misalnya perusahaan selain penjualan dia memperoleh pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu akan menambah laba operasi ya. Sehingga nanti akan ketemu misalnya pendapatan tambahannya bukan satu saja, misalnya ada pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, keuntungan pelepasan aktiva, ini di total ya. Jadi pendapatan lain-lainnya berapa totalnya ya, akan menambah laba operasi tadi ya, sehingga nanti ketemu total pendapatan lain-lain itu dikurangi dulu enggak apa-apa ya, dikurangi dulu beban lain-lain ya, selain jadi pendapatan lain-lain di total dulu, kemudian dikurangi beban lain-lain ya. Misalnya beban lain-lain itu masuknya adalah bunga ya, bunga itu masuknya beban lain-lain ya. Nah, berarti itu setelah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain akan ketemu total pendapatannya. Saya pendapatan lain-lain tadi berapa totalnya, kemudian ditambahkan ya, ditambahkan dengan laba operasi tadi, nanti akan ketemu laba sebelum pajak ya, laba sebelum pajak. Jadi pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain, totalnya berapa itu ditambahkan. Kalau pendapatannya lebih banyak ya berarti ditambahkan ya, tapi kalau pendapatan lain-lain sama
lebih kecil dari beban lain-lain ya berarti mengurangi ya, untuk nanti hasilnya akan ketemu laba sebelum pajak. Nah, kemudian misalnya ada pajak juga ya, PPh, misalnya PPh-nya 15% dari total labanya, laba sebelum pajak ya. Ini akan mengurangi laba sebelum pajak tadi. Nah, baru setelah itu akan ketemu laba rugi setelah pajak. Nah, kemudian kalau misalnya selain itu perusahaan itu memiliki akun laba atau rugi dari operasi yang dihentikan. Kalau laba ya berarti menambah ya. Kalau rugi ya berarti mengurangi. Ini misalkan ini adalah laba. Nah, jadi laba rugi setelah pajak ditambah laba dari operasi yang dihentikan akan ketemu laba bersih. Nah, kemudian selainnya itu misalnya ada lagi pendapatan komprehensif lain ya, ini akan menambah ya, akan menambah total laba rugi komprehensif. Jadi intinya gini ya, yang penting, kok labanya pendapatannya kok banyak Bu, membingungkan. Nah, misalnya seperti itu ya. Yang jelas itu ketika kamu membuat laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, memang komponennya lebih banyak ya dibandingkan dengan perusahaan jasa. Nah, jadi kalau di perusahaan dagang artinya itu kamu ada untuk misalnya yang ditanyakan kan hitunglah HPP-nya, hitunglah laba brutonya ya, laba brutonya sama laba bersihnya. Jadi ketika kamu suruh nyari HPP, berarti komponen yang kamu perlukan ada ini ya, di atas ini. Penjualan dikurangi retur, dikurangi diskon, itu akan ketemu laba bersih. Nah, misalnya di sini HPP-nya sudah diketahui. HPP itu berarti kan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu adalah harga ketika perusahaan itu membeli produk ya. Nah, itu akan ketemu laba kotor. Nah, itu jadi HPP itu bisa saja diketahui dulu ya kalau di perusahaan dagang, atau kalau misalnya tidak diketahui kan biasanya dijelaskan harga pembelian barang harga pada saat pembelian barang adalah sekian. Nah, itu yang merupakan harga pokok penjualan. Ya, jadi penjualan dikurangi retur, dikurangi diskon akan ketemu penjualan bersih, kemudian dikurangi HPP akan ketemu laba kotor ya. Kemudian laba kotor dikurangi beban operasi. Beban operasi itu yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan proses jual beli ini tadi ya, penjualan barang dagangan ini. Misalnya di sini beban operasi yang masuk hanya beban gaji ya. Jadi laba kotor dikurangi laba operasi itu akan ketemu laba operasi. Laba kotor dikurangi beban operasi akan ketemu laba operasi. Ya, biasanya yang ditanyakan itu ya. Jadi kalau pendapatan lain-lain itu dimasukkan setelah laba operasi ya. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Itu ya, pajak dimasukkan setelah pendapatan lain-lain dan beban lain-lain ya. Nah, di sini ya. Jadi setelah ketemu laba sebelum pajak itu baru nanti akan dimasukkan pajaknya. Nah, jadi memang agak berbeda ya komponennya. Kalau perusahaan dagang itu memang lebih banyak. Nah, bentuk laporan laba rugi yang lazim digunakan itu adalah bentuk multiple step ya, di mana pendapatan itu dikelompokkan menjadi pendapatan operasi dan pendapatan non operasi atau pendapatan lain-lain ya. Yang terakhir ini tadi ya, ini adalah multiple step ya, ini dikelompokkan ya. Pendapatan dikelompokkan ya, dan beban operasi, kemudian pendapatan lain-lain dan beban lain ini dikelompokkan ya. Ini namanya multiple step ya. Nah, kemudian beban juga ya dikelompokkan menjadi beban operasi dan non operasi. Nah, beban dalam perusahaan dagang itu dibagi dalam 3 kelompok, yaitu harga pokok penjualan,
yaitu total biaya dari barang dagangan yang terjual selama satu periode. Atau saldo ini kalau HPP itu saldo normalnya ada di debit ya. Kemudian yang kedua adalah beban operasi. Beban operasi itu adalah seluruh beban yang terjadi dalam proses memperoleh penjualan atau beban penjualan dan beban administrasi. Ya, jadi beban operasi itu seluruh beban yang terjadi dalam proses memperoleh penjualan, ya, itu beban penjualan dan beban administrasi, beban gaji tadi ya. Kemudian beban lain-lain atau non-operasi itu adalah rugi dan beban yang terjadi di luar kegiatan operasi normal perusahaan. Jadi untuk perbedaan laporan posisi keuangan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu hanya terletak di akun persediaan. Kalau laporan laba rugi tadi kan lebih kompleks ya. Kalau di perusahaan jasa laporan laba rugi hanya sedikit saja ya, karena beban-bebannya tidak sebanyak di laporan untuk perusahaan dagang. Nah, kemudian kalau laporan posisi keuangannya ini bedanya hanya di akun persediaan saja. Ya, kalau di perusahaan jasa di laporan posisi keuangan itu di laporan posisi keuangan itu tidak ada akun persediaan. Namun kalau di perusahaan dagang itu ada akun persediaan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sistem pencatatan persediaan. Jadi untuk sistem pencatatan persediaan itu ada dua, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, untuk sistem perpetual ya, itu adalah sistem di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat ke dalam akun persediaan barang dagangan secara terus-menerus. Atau perusahaan itu akan mencatat secara rinci dan terus-menerus barang yang baru dibeli atau dijual. Ya. Jadi kalau sistem pencatatan itu saldo persediaan akan mengikuti ya, karena dia selalu melakukan pencatatan secara terus-menerus. Nah, kalau sistem periodik itu adalah suatu sistem di mana setiap pembelian barang dagangan itu dicatat ke dalam akun pembelian. Dia hanya dicatat di akun pembelian, bukan akun persediaan ya. Dan setiap penjualan itu dicatat dalam akun penjualan tanpa mengurangi akun persediaan barang dagangan. Jadi perusahaan tidak mencatat secara rinci harga pokok dan persediaan barang dagangan yang dimiliki. Ya. Jadi nanti untuk perusahaan dagang ya, biasanya perusahaan itu menggunakan sistem perpetual ya. Sistem perpetual. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau menggunakan sistem perpetual itu perusahaan akan mengetahui setiap saat saldo persediaannya itu berapa. Tapi kalau menggunakan sistem periodik, saldo persediaan itu hanya bisa diketahui ketika perusahaan itu melakukan stok opnam. Ya. Kalau tidak melakukan stok opnam ya dia tidak tahu, ya, tidak tahu jumlahnya berapa. Kemudian untuk yang ketiga adalah pencatatan transaksi pembelian. Nah, pembelian itu adalah merupakan aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Nah, pembelian barang dagang itu bisa dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Kalau pembelian tunai itu adalah pembelian yang langsung diikuti oleh pembayaran kas ya. Sedangkan kalau kredit ya berarti pembelian barang dagangan pembayarannya masih ditangguhkan ya. Nah, jika perusahaan menggunakan sistem perpetual ya, kalau sistem perpetual jurnal saat melakukan pembelian ini akan ada bedanya ya.
Jadi kalau perusahaan itu menggunakan sistem perpetual, ketika ada pembelian barang dagangan, dia akan mencatatnya sebagai membeli, kan berarti barang dagangannya masuk ke perusahaan ya, berarti persediaan barang dagangnya bertambah di debit. Kalau bayarnya kas ya berarti kreditnya kas ya. Kalau bayarnya pembeliannya secara kredit ya berarti kreditnya utang dagang ya. Jadi persediaan barang dagangan kreditnya kas atau utang dagang ya. Nah, kalau perusahaan mencatatnya secara periodik di jurnalnya ya bedanya. Kalau ada pembelian itu perusahaan hanya mencatatnya sebagai pembelian kreditnya kas atau utang dagang atau utang usaha. Ya, jadi dia tidak mengurangi atau menambah akun persediaan sehingga dia tidak mengetahui saldo persediaan saat ini berapa kalau dia tidak melakukan perhitungan fisik ya. Jadi misalnya nih syarat 1/10 N30. Jadi ini kan misalnya ya ini jurnal saat melakukan pembelian nih misalnya tadi belum ada ini ya. Jadi jurnal melakukan pembelian dengan syarat 1/10 N30 biasanya kan seperti itu ya. Jadi 1/10 N/30 itu artinya perusahaan itu kan dia melakukan pembelian ya. Dia akan mendapatkan potongan 1% ketika dia membayar maksimal 10 hari setelah tanggal pembelian. Dan jatuh tempo pembayaran adalah selama 30 hari. Ya. Jadi bedanya itu ya, kalau pembelian kalau menggunakan sistem perpetual, jurnalnya adalah debit persediaan barang dagang, kreditnya kas atau utang dagang. Tapi kalau menggunakan sistem periodik, jurnalnya adalah pembelian di debit, kreditnya kas atau utang usaha. Kemudian pencatatan transaksi penjualan. Jadi barang dagang yang sudah dibeli akan menjadi persediaan barang dagang yang disimpan di gudang hingga terjadi transaksi penjualan. Penjualan itu adalah merupakan jumlah yang diperoleh perusahaan dari menjual persediaan barang dagangan. Ini juga ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik sama dengan pembelian ya. Jadi ketika ada penjualan ya, penjualan tunai, ya, kalau penjualan tunai artinya kita memperoleh uang ya, kita kalau jualan kan dapat uang ya kalau secara tunai. Nah, jadi perusahaan kalau menggunakan sistem perpetual dia akan mencatat sebagai kas, kreditnya, penjualan ya, misalnya penjualannya. Nah, kemudian selain kas dan penjualan, ini kan senilai penjualan ya, senilai penjualan yang terjadi. Nah, kemudian masih selain itu perusahaan juga akan mencatatnya juga sebagai HPP kreditnya persediaan barang dagangan. Ini senilai barang dagangan yang dikeluarkan, HPP-nya berapa. Nah, nanti kan saya contohkan ya. Nah, contohkan dengan angkanya. Nah, jurnal saat melakukan penjualan ini kalau misalnya menggunakan jurnal saat melakukan penjualan dengan syarat. Nah, ini tadi kan secara kas ya. Kalau menggunakan syarat artinya kan ini penjualan secara kredit. Ya. Ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang dagang, kreditnya penjualan ya, senilai jualnya jumlah yang dijual tadi totalnya berapa. Kemudian ditambah selain itu juga membuat pencatatan HPP kreditnya, persediaan barang dagangan. Ya. Kalau menggunakan pencatatan periodik sederhana memang ya, sederhana kalau menggunakan pencatatan periodik, tapi ini tidak recommended ya kalau untuk perusahaan dagang. Ketika ada penjualan tunai, maka perusahaan hanya mencatatnya sebagai kas, kreditnya penjualan gitu. Dia tidak mengikuti pencatatan persediaan sehingga dia tidak membuat jurnal yang di bawahnya itu ya, HPP kredit persediaan itu dia tidak membuat. Kalau penjualannya secara kredit ya dia tinggal piutang usaha kreditnya penjualan, seperti itu saja ya kalau menggunakan sistem periodik.
Saya contohkan dulu aja ya sebentar. Ada enggak di bawah kalau biar enggak bolak-balik. Saya contohkan dulu aja ya. Biar lebih mudah untuk pembelian tadi ya, misalnya kalau pembelian. Tadi belum ada contoh soalnya ya. Kalau misalnya pembelian, perusahaan membeli barang dagangan senilai 10 juta secara tunai. Ya, berarti perusahaan akan, kalau menggunakan sistem periodik, perusahaan akan mencatatnya sebagai persediaan barang kreditnya kas senilai 10 juta. Atau kalau misalnya pembeliannya secara kredit ya berarti persediaan barang dagangan kreditnya utang usaha sebesar 10 juta. Namun kalau syarat yang pencatatan yang digunakan adalah sistem periodik, maka catatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah ketika pembelian secara cash berarti jurnalnya adalah pembelian kreditnya kas ya sebesar 10 juta. Atau kalau pembeliannya itu secara kredit, maka jurnalnya adalah pembelian kreditnya utang usaha. Ya, jadi hanya sebesar ini senilai pembeliannya ya. Jadi dia tidak melakukan pencatatan persediaan ya. Jadi pembeliannya berapa ya itulah yang dicatat ya. Kemudian kalau misalnya tadi transaksi penjualan contohnya ya. Contohnya perusahaan menjual barang dagangannya senilai 20 juta, di mana HPP dari HPP dari persediaan tersebut adalah sebesar 15 juta, misalnya seperti itu. Maka kalau menggunakan sistem perpetual, nah, kalau penjualannya secara tunai, maka perusahaan akan membuat catatan atau mencatatnya sebagai kas sebesar nilai penjualannya ya. Kas sebesar 20 juta, kreditnya penjualan sebesar 20 juta. Kemudian dia akan membuat pencatatan lagi sebesar HPP-nya tadi ya, HPP-nya 15 juta ya. HPP itu saldo normalnya ada di debit ya. Harga pokok penjualan sebesar 15 juta, kreditnya persediaan barang dagangan sebesar 15 juta. Ya, jadi kan sebenarnya persediaan barang yang keluar itu adalah nilainya 15 juta ya, sesuai dengan HPP-nya. Nah, selisihnya itu adalah merupakan laba. Ya. Kalau menggunakan periodik bagaimana? Kalau menggunakan periodik ya tinggal ditulis saja tadi kalau misalnya penjualannya secara tunai. Oh, ini kalau yang penjualan secara kredit tadi ya belum ya. Kalau secara kredit ya tinggal piutang usaha, kreditnya penjualan ya sebesar 20 juta. Kemudian HPP kreditnya persediaan barang dagangan sebesar 15 juta. Kalau menggunakan periodik itu yang HPP 15 juta itu diabaikan ya. Dia hanya mencatat kas kreditnya penjualan senilai 20 juta atau piutang usaha kreditnya penjualan sebesar 20 juta. Yang 15 juta itu diabaikan. Nggak dicatat ya kalau menggunakan sistem periodik. Nah, selanjutnya adalah pencatatan transaksi biaya pengiriman. Nah, jadi biaya pengiriman itu dapat disebut dengan ongkos angkut. Ya. Ongkos angkut itu dapat berupa ongkos angkut masuk atau freight in dan ongkos angkut keluar atau freight out ya. Kemudian untuk freight in itu adalah biaya transportasi atas barang yang dibeli dan ditanggung oleh pembeli. Ya. Jadi freight in itu adalah biaya transportasi atas barang yang dibeli dan ditanggung oleh pembeli. Kemudian kalau freight out itu adalah biaya transportasi barang yang dijual dan ditanggung oleh penjual. Ya. Kemudian itu ya yang perlu diperhatikan ya, dipahami itu ya untuk freight in sama freight out ya.
Kemudian selanjutnya ada 2 syarat. Jadi ada 2 syarat penyerahan barang, yaitu FOB shipping point atau Franco gudang penjual itu adalah syarat penyerahan barang di mana ongkos angkut masuk itu ditanggung oleh pembeli. Ya, jadi yang menanggung ongkos angkut masuk itu ditanggung oleh pembeli. Dan kepemilikan barang itu akan berpindah dari penjual ke pembeli ketika barang itu meninggalkan gudang penjual atau sampai di perusahaan pengangkut, ya. Atau kalau di sini ada kontainer gitu misalnya. Jadi kalau shipping point itu yang menanggung ongkosnya itu adalah pembeli, ya, yang menanggung ongkos angkutnya itu adalah pembeli, ya. Dan kepemilikan barangnya itu berpindahnya itu kalau ketika barang itu meninggalkan gudang penjual, ya. Ketika barang itu sudah meninggalkan gudang penjual, artinya itu adalah merupakan milik si pembeli, ya. Kemudian yang kedua adalah FOB destination. FOB destination point atau Franco gudang pembeli, ya. Franco gudang pembeli itu adalah syarat penyerahan barang di mana ongkos angkut keluar ya, itu ditanggung oleh penjual dan kepemilikan barang itu berpindah dari penjual ke pembeli ketika barang itu sudah sampai di gudangnya pembeli, ya. Jadi kalau shipping point tadi kan keluar dari gudang penjual itu kepemilikannya sudah berpindah, tapi kalau FOB destination itu kepemilikan baru berpindah ketika barang itu sudah sampai di gudangnya si penjual, ya. Kok si penjual sudah sampai di gudangnya pembeli, baru pemilikannya itu berpindah, ya. Jadi itu yang harus kamu pahami, ya, untuk ongkos angkut, ya, pencatatan ongkos kirim, ya, FOB destination sama FOB shipping point. Nah, kemudian jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, jurnal saat perusahaan itu membayar ongkos angkut masuk yang shipping point, ya, ongkos angkut masuk yang shipping point, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagangan, kreditnya kas. Jadi kalau menggunakan perpetual, itu ongkos angkut itu dia masuk ke komponen persediaan barang dagangan. Nanti karena di laporan laba rugi itu ongkos angkut itu akan menambah persediaan barang dagangan. Jadi persediaan barang dagang, kreditnya kas. Nah, kalau misalnya penjualannya jurnal saat ongkos angkut masuk itu ditambahkan ke dalam faktur, artinya ini berarti penjualan secara kredit, ya, secara kredit. Berarti nanti jurnalnya adalah persediaan barang dagangan, kreditnya utang usaha, ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam faktur utangnya si pembeli, ya. Jadi persediaan barang dagang, kreditnya utang usaha. Itu kalau perusahaan menggunakan sistem perpetual, ya. Nah, kemudian ini sebentar, jurnal saat perusahaan membayar ongkos angkut. Nah, jurnal saat ongkos angkut keluar atau FOB destination itu belum dibayar, ya. Kalau misalnya belum dibayar berarti jurnalnya adalah
ongkos angkut keluar kreditnya utang usaha. Kemudian jika perusahaan menggunakan sistem periodik, bentar ini ada salah apa enggak nih. Jurnal saat perusahaan membayar ongkos angkut masuk. Nah, kalau membayar ongkos angkut masuk itu artinya perusahaan membayar secara tunai ya. Persediaan barang kreditnya kas. Kalau saat ongkos angkut itu ditambahkan ke dalam faktur artinya belum dibayar, maka dia masuk ke persediaan barang dagang kreditnya utang usaha. Jadi menambah utangnya pembeli. Menambah utang perusahaan ya. Jadi kemudian kalau jurnal saat perusahaan membayar ongkos angkut keluar langsung dibayar ya, bisa jurnalnya adalah ongkos angkut keluar kreditnya kas ya. Kemudian kalau saat ongkos angkut itu belum dibayar, berarti ini kalau menggunakan sistem periodik ya. Kalau menggunakan sistem periodik itu jurnal saat perusahaan membayar ongkos angkut masuk, kalau tadi menggunakan perpetual kan ini ya, persediaan barang dagang kreditnya kas. Tapi kalau menggunakan periodik itu jurnalnya adalah ongkos angkut masuk kreditnya kas. Itu kalau shipping point ya, ongkos angkut masuk kreditnya kas. Nah, kemudian jurnal saat ongkos angkut masuk itu ditambahkan ke dalam faktur kalau misalnya menggunakan shipping point. Berarti jurnalnya itu berarti ongkos angkut masuk kreditnya utang usaha. Sebenarnya kalau shipping point sama destination sebenarnya sama sih ya jurnalnya ya. Kalau menggunakan destination ya kalau perusahaan membayar ongkos angkut keluar ya, jurnal saat perusahaan membayar ongkos keluar itu ya jurnalnya sama, ongkos angkut keluar kreditnya kas ya. Kemudian kalau misalnya ongkos angkut keluar itu belum dibayar dan dimasukkan ke faktur ya berarti jurnalnya ongkos angkut keluar kreditnya utang usaha. Jadi sebenarnya sama kalau menggunakan yang periodik ya. Nah, ini juga menggunakan periodik ya, sama. Kalau menggunakan ini tadi ya, kalau menggunakan perpetual itu ada perbedaan. Kalau shipping point itu saat perusahaan membayar ongkos angkut masuk, dia langsung memasukkan ke persediaan barang kreditnya kas kalau shipping point ya. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam faktur, dia juga menambah utang ya, utang perusahaan. Persediaan barang kreditnya utang usaha. Tapi kalau menggunakan FOB destination, jurnal saat perusahaan membayar ongkos angkut keluar itu sama ya dengan yang menggunakan periodik ya. Jadi dia mencatatnya bukan sebagai persediaan tapi sebagai ongkos angkut keluar kreditnya kas. Itu kalau FOB destination, karena yang menanggung kan penjual tadi ya. Yang menanggung penjual, maka langsung di jurnalnya adalah ongkos angkut keluar kreditnya kas. Kemudian ketika belum dibayar dan dimasukkan ke faktur ya berarti jurnalnya ongkos angkut keluar kreditnya utang usaha. Tapi kalau menggunakan periodik sama ya, mau FOB shipping point maupun destination itu sama jurnalnya. Kemudian selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Kemarin kalian juga sudah membuat ya jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa ya. Sebenarnya juga sama saja sih ya, sama saja karena hanya akunnya saja sih yang berbeda antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Jadi di dalam pencatatan itu sebenarnya selain jurnal penyesuaian itu sebenarnya juga ada satu jurnal lagi yaitu jurnal koreksi. Hampir sama sih ya, hampir sama tapi berbeda. Ya, jadi kalau jurnal penyesuaian itu dibuat setelah akhir atau saat akhir periode akuntansi. Sedangkan kalau jurnal koreksi itu dibuat ketika ditemukan
suatu kesalahan. Kemudian jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat adalah simple entry ya. Jurnal yang melibatkan hanya 2 akun, yaitu akun temporari atau sementara dan 1 akun permanen atau real account ya. Jadi kalau penyesuaian itu hanya terdiri dari 2 akun atau simple entry. 1 akun nominal dan 1 akun permanen. Sedangkan kalau jurnal koreksi itu bisa simple entry atau bisa juga compound entry. Ya. Jadi jurnal itu bisa melibatkan lebih dari 2 akun tergantung letak kesalahannya ada di mana. Ya, jadi nanti kalau mau membedakan antara jurnal koreksi dengan penyesuaian ya itu tadi ya. Jadi kalau hanya melibatkan 2 akun itu jurnal penyesuaian. Tapi ya nggak mesti deh, nggak mesti ya, karena kalau jurnal koreksi itu bisa simple juga bisa kompon ya. Kita lihat aja itu. Namun kalau di penyesuaian itu hanya 2 akun nominal dan akun temporari saja. Pembuatannya hanya di akhir periode. Coba di sini ada contohnya. Oh, ini ada contohnya ya. Bentar. Jadi misalnya nih, jika perusahaan mencatat saldo akhir persediaan barang dagang sebelum penyesuaian adalah 11 juta. Berdasarkan perhitungan fisik, diketahui terdapat nilai persediaan barang dagangan sebesar 10.900.000. Perbedaan dapat disebabkan karena kesalahan pencatatan atau karena ada yang melakukan pencurian barang dagang. Selisih perbedaan tersebut disebut dengan inventory sinkek atau inventory shortcake. Nah, jurnal penyesuaiannya, jadi kalau menurut catatan saldonya itu persediaan itu 11 juta, tapi ternyata setelah dihitung secara fisik jumlahnya itu hanya 10.900.000. Mana yang harus diikuti? Yang diikuti ya sesuai dengan perhitungan fisik ya, karena itu yang ada, yang nyata terjadi. Maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat berarti kan ada selisih 100.000 ya, 100.000 lebih sedikit. Artinya apa? Di sini persediaan harus dikurangi agar saldonya adalah senilai 10.900.000 ya. Berarti jurnalnya adalah HPP, kreditnya persediaan barang dagangan senilai 100.000. Nah, kemudian selanjutnya jurnal sebentar. Selisih persediaan 100.000 benar ya, jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalnya nih dari contoh soal ini ya. Ini kalau ini tadi kan kalau misalnya ada, kalau dia dianggap sebagai jurnal penyesuaian ya, misalnya penyesuaian itu karena adanya ini tadi ya, total fisiknya berbeda dengan saldo ya, saldo di catatan. Itu dibuat jurnal penyesuaian ya, HPP kreditnya persediaan barang dagangan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu mencatat saldo akhir persediaan barang dagangan sebelum penyesuaian itu 11 juta. Nah, kemudian berdasarkan perhitungan fisik itu diketahui ada nilai persediaan barang dagangan sebesar 11.100.000 misalnya. Jadi bukan 10.900 tapi 11.100.000. Berarti ternyata kan perhitungan fisiknya lebih banyak ya. Lebih banyak daripada saldonya. Artinya di sini berarti persediaan barang dagangnya harus ditambah ya. Berarti dengan membuat jurnal persediaan barang dagangan di debit sebesar 100.000, kreditnya HPP sebesar 100.000. Ya, jadi yang harus kamu pahami itu adalah bahwa saldo normal
HPP itu ada di debit ya. Ketika pencatatan secara fisik itu berbeda dengan saldo, maka yang diikuti adalah yang pencatatan secara fisiknya, perhitungan secara fisik, karena itu yang sebenarnya ada ya, saldo yang sebenarnya ada. Jadi mengikuti yang perhitungan fisik ya. Nah, selanjutnya adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu juga sudah kalian buat ya kemarin di minggu lalu ya. Jadi untuk jurnal penutup, jadi perusahaan dagang pada akhir periode akan menutup semua akun yang mempengaruhi laba atau rugi perusahaan ke akun ikhtisar laba rugi yang berfungsi sebagai clearing account. Ya. Sama juga ya, yang akan ditutup apa saja ya. Yang akan ditutup adalah akun penghasilan ya. Akun penghasilan akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian akun beban akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian akun ikhtisar laba rugi itu ke akun saldo laba ya. Itu kalau perusahaan mengalami laba atau rugi ya. Kemudian menutup dividen ya, dividen berarti untuk menutupnya adalah saldo laba, ditutup ke akun saldo laba. Ini sama dengan yang kemarin ya. Jadi untuk laba atau rugi ini kan bisa merupakan alternatif ya. Kalau perusahaan mengalami laba ya berarti yang dibuat jurnal penutup adalah laba ya. Laba berarti nanti akun ikhtisar laba ruginya masuknya di debit ya. Kalau rugi ya berarti disesuaikan saja. Debit artinya berarti nanti akun ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Gitu. Ya. Saya kira ini juga sudah kemarin, tidak ada bedanya. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik ya. Untuk jurnal pembalik sama ya juga itu dia akan dibuat di awal periode berikutnya ya, tanggal 1 di awal periode. Jadi jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian ya. Nah, jadi ada dua ya, yaitu deferral untuk beban dibayar di muka ya. Deferral untuk beban dibayar di muka yang dicatat dengan menggunakan metode beban dan pendapatan diterima di muka yang dicatat dengan menggunakan metode pendapatan. Dan akrual untuk beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Kemudian pokoknya kalau di di perusahaan dagang itu nanti artinya yang ditutup itu yang kamu jadikan patokan itu yang ada di laporan laba rugi ya. Jadi yang di laporan laba rugi itu semua akan ditutup sehingga nanti di awal periode berikutnya saldo yang ada di laporan laba rugi itu sudah nol ya. Nanti yang tersisa hanya di akun laporan posisi keuangan saja ya, akun permanen saja. Jadi nanti mungkin kalian akan melihat loh kok ini kok beda ya beda. Jadi nanti di perusahaan dagang tadi kan ada retur, ada diskon. Ya, itu juga nanti akan ditutup ya karena dia masuk di laporan laba rugi. Ya, retur sama diskon itu kan masuk saldo normalnya ada di debit. Ketika dia ditutup maka dia akan masuk di sebelah kredit ya. Ada beberapa akun yang berbeda ya ketika kamu membuat jurnal penutup di perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Ya. Kemudian untuk siklusnya sebenarnya sama juga ya, siklusnya ada 9 juga. Ya, dan yang pertama itu adalah menganalisis transaksi, kemudian membuat jurnal umum, memposting ke buku besar atau buku besar pembantu, kemudian menyiapkan neraca saldo,
membuat jurnal penyesuaian, menyiapkan raca saldo setelah penyesuaian, membuat laporan keuangan, kemudian membuat jurnal penutup dan memposting ke buku besar, dan yang terakhir menyiapkan raca saldo setelah penutupan ya. Jadi nanti setelah raca saldo penutupan di awal periode akan dibuat jurnal kembali ya. Atau juga bisa juga di perusahaan jasa kemarin juga kalian bisa membuat neraca lajur atau worksheet ya. Di perusahaan dagang juga sama, langkahnya juga sama ya, membuat neraca lajur atau worksheet. Tujuannya pun juga sama. Tujuan pembuatan neraca lajur itu adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kemudian meringkas ya, karena dia tidak perlu setelah buat jurnal penyesuaian tidak perlu memposting-posting lagi karena dia sudah langsung dimasukkan ke kolom penyesuaian ya. Jadi meringkas dan mengelompokkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian. Kemudian mempermudah menemukan kesalahan dan dalam jurnal penyesuaian. Ya, kalau misalnya ada yang tidak balance ya, setelah di total tidak balance artinya pasti ada ada kesalahan dalam pencatatan ya, sehingga nanti bisa ditelusur lagi ya, bisa telusur ke jurnalnya tadi ya, jurnal saat melakukan penyesuaian. Jadi neraca lajur atau kertas kerja yang dibuat itu kalau perusahaan itu menggunakan sistem pencatatan perpetual. Kalau menggunakan sistem pencatatan perpetual ya, itu berbeda ya. Kalau neraca lajur menggunakan sistem perpetual dengan menggunakan sistem periodik itu pastinya akan berbeda. Perbedaannya di mana? Ya. Jadi nanti akan saya kasih contohnya ya. Ini kebetulan saya enggak menampilkan contoh neraca lajurnya ya. Nanti setelah materi ini selesai ya. Setelah materi selesai akan saya berikan contoh, nanti akan saya kirimkan di WA group ya. Contoh neraca lajur atau worksheet ketika perusahaan itu menggunakan sistem perpetual dan menggunakan sistem periodik. Nanti kamu bisa menganalisis di mana sih letak perbedaannya ya antara ketika perusahaan itu menggunakan perpetual dan ketika dia menggunakan sistem periodik. Artinya apa? Artinya keduanya itu tetap menghasilkan nilai yang sama ya ketika dibuat laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, saldo yang dihasilkan itu akan tetap sama ya. Labanya berapa itu akan tetap sama. Mungkin yang berbeda itu hanya total yang ada dalam income statement-nya ya. Income statement-nya ketika menggunakan perpetual itu kan langsung kelihatan ya. Itu biasanya totalnya itu akan lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan menggunakan sistem periodik ya. Sistem periodik karena ada beberapa hal yang dia dimasukkan ya ketika dia menggunakan sistem periodik, ada akun yang dimasukkan tapi dia tidak dimasukkan di akun tidak dimasukkan pada saat perusahaan menggunakan sistem perpetual itu ya. Nanti saya contohkan. Oke, kalau untuk materi hari ini ya saya kira sudah selesai. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan.